Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Harun Faturrahman, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada malam hari ini kawan-kawan, kita kedatangan tamu Bang Anda yang kita akan bertanya-tanya kepada beliau dan kesehariannya. Perkenalan dulu Bang. Nama saya Syaiful. Saya seorang mahasiswa juga di salah satu universitas Islam di Riau. Sama dengan beliau ini, saya kuliah di Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini beliau bertanya tentang perkenalan saya, intinya siapakah saya ini, ya kan? Saya ini seorang mahasiswa sekaligus juga saya bekerja untuk mendanai kuliah saya, kehidupan saya di Pekanbaru ini. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya bekerja sebagai garib masjid di salah satu masjid di Pekanbaru, yaitu Masjid Nurul Amal di daerah Arifin Ahmad dekat Bandara Sultan Syarif Qasim. Nah, untuk perkenalan mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang perkenalannya. Apakah dulu Abang niat merantau atau kuliah di Pekanbaru ini Bang? Nah, kalau soal niat, saya dulu ke Pekanbaru ini ada niat untuk merantau, ya. Lain kata dengan kuliah atau menempuh pendidikan. Saya dulu berangkat dari kampung, tidak ada sama sekali di otak saya itu untuk menempuh jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak ada. Saya datang ke Pekanbaru ini memang betul-betul dari hati, dari orang tua juga, dari keluarga. Saya cuma berniat untuk merantau, dalam artian saya ke Pekanbaru untuk bekerja saja. Nah, dulu saya datang ke Pekanbaru ini memang sebagaimana orang-orang biasanya yang merantau, tidak tahu mau buat apa, tidak tahu mau bekerja apa. Kebetulan saya bertemu dengan kawan saya di Pekanbaru ini, dan saya datang ke Pekanbaru selama 1 bulan kalau tidak salah. Saya tinggal dengan kawan saya ini. Nah, selama 1 bulan itu saya mencari pekerjaan, saya berkeliling, dan waktu itu juga belum banyak lah, namanya juga baru merantau ya, belum banyak kawan, belum ada relasi untuk mencari pekerjaan. Dan pada waktu itu saya singgah di salah satu kedai kopi di daerah Arengka, dan di situ saya bertemu dengan seorang bapak yang pekerjaannya itu memiliki taman bunga, maksudnya dia ada pembibitan bunga seperti itu kan, dan dia waktu itu baru mualaf, baru masuk Islam. Nah, di situ kami berbincang-bincang, ngobrol, dan beliau bertanya kepada saya tentang diri saya. Nah, saya bilang saya dari pesantren, dan saya perkenalkan tentang diri saya. Dan berkebetulan beliau juga bilang, kalau begitu saya juga mau menambah ilmu-ilmu saya. Bagaimana kalau Adinda ini datang aja ke rumah, kita bekerja pembibitan bunga, sambil malamnya kita belajar agama. Gitu kata beliau kepada saya. Oh ya sudah, karena saya sedang mencari pekerjaan juga, saya iakan perkataan beliau. Dan saya bekerja pertama kali datang ke Pekanbaru di taman bunga, di pembibitan bunga. Nah, makanya memang dari situ tuh tidak ada niat kuliah sama sekali, tidak ada sama sekali di dalam hati saya itu untuk menempuh pendidikan, karena pahamlah mindset orang kampung itu, pendidikan itu atau perkuliahan itu biayanya mahal. Jadi memang dari kampung mindsetnya itu udah dibentuk, pendidikan perkuliahan itu mahal. Nah, jadi ada rasa takut untuk mendaftar di perkuliahan dari dulu. Nah, makanya saya datang ke Pekanbaru tidak ada niat seperti itu. Intinya saya ke Pekanbaru ini tidak ada niat sama sekali untuk kuliah. Dan awal kali saya ada niat kuliah, itu pun tidak niat namanya. Waktu itu setelah saya 3 bulan bekerja di taman bunga itu kan, ada abang kelas saya dulu di pondok nelpon, "Pul, kau di mana?" "Di Pekanbaru Bang." "Lah, kok nggak bilang kau di Pekanbaru?" kata dia gitu. Ya. Ternyata abang ini baru kecelakaan, kakinya patah, dan waktu itu katanya dia tinggal di masjid sebagai imam masjid.
Dan dia meminta saya waktu itu menggantikan dia di masjid itu selama 2 bulan karena kakinya patah. Dan saya mengiyakan. Jadi saya keluar dari pembibitan itu dan berpindah ke masjid yang abang tinggal ini. Dan saya menggantikan dia 2 bulan. Dan ternyata selama 2 bulan itu kakinya itu tak kunjung sembuh. Ya namanya juga patah ya kan. 6 bulan sampai 6 bulan kemudian baru dia mengabari lagi. Baru sembuh 6 bulan kemudian. Nah dari situ selama 6 bulan itu berinteraksi dengan masyarakat di masjid, namanya garin masjid itu kan berinteraksi dengan masyarakat hari-hari dengan masyarakat. Nah masyarakat itu sering tanya, kok Ustaz nggak kuliah gitu kan? Iya. Kok Ustaz nggak kuliah? Ya saya tak ada niat kuliah gitu kata saya kemarin. Dan akhirnya per hari ditanya terus tentang kuliah, tentang pendidikan, hari-hari dia ditanya pendidikan. Akhirnya ada satu dosen jamaah masjid itu juga, dia dosen ekonomi di Winsuska, dan dia mengatakan kau daftar aja kuliah, jangan pikirkan biayanya, daftarkan aja katanya. Dikirim linknya kepada saya. Dan besoknya mungkin mereka koordinasi juga ya khusus sama jamaah. Ada bapak-bapak yang mengatakan kepada saya daftar aja kuliahnya, saya yang mendaftarkan. Maksudnya dia yang membayar uang daftar itu. Dan karena dia bilang seperti itu ya saya iyakan saja walaupun niat itu sebetulnya belum ada. Ya saya iyakan saja. Oke Pak, saya daftarkan. Dan dia membayar uang daftar itu. Dan saya tidak tahu menau tentang jurusan, tidak tahu menau tentang pembayaran atau apapun itu tentang perkuliahan, tak tahu menau. Dan akhirnya setelah mendaftar, saya baca beritanya, ada tes. Rupanya kalau masuk Winsuska itu harus ada tes. Dan Baik, terima kasih kepada Bang Anda yang telah memberi kita cerita dan pengalamannya. Semoga kita semua termotivasi dalam cerita dan pengalaman abang Anda ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.